Konon, ada keluarga yang sangat berkuasa di dunia ini. Keluarga itu ngendaliin berbagai macam sektor, dari ekonomi, bisnis, perbankan, politik, banyak deh. Pokoknya yang penting-penting di seluruh dunia. Salah satu keluarga itu adalah The Rothschild Family. Keluarga ini tuh pelopor dari sistem perbankan internasional yang ada sekarang ini. Keluarga ini juga dipercaya punya harta yang banyak banget, harus pakai W ngomongnya karena memang banyak banget. Jadi mereka juga punya pengaruh besar di beberapa negara besar Eropa. Bisnis mereka, jangan dihitung, masih lebih banyak dari butiran beras yang ada di rumah kita. Kita susah ngajak-ngajak. Konspirasi yang beredar. Sebelum kita lanjut ngomongin konspirasi, jangan lupa nonton sampai habis ya. Baru deh kalian bisa mutusin konspirasi yang beredar itu tuh bener atau enggak. Oke, kayak yang tadi aku bilang, keluarga Rothschild ini kaya banget, tajir, melintir. Saking kayanya sampai ada konspirasi kalau mereka ini tuh bukan manusia tapi alien. Ada juga yang bilang mereka reptilians. Juga ada konspirasi kalau mereka nikah sama saudara-saudaranya biar kekayaannya tuh gak pindah kemana-mana. Ahli. Yang katanya kalau misalnya mereka naksir sama manusia biasa sama rakyat jelata gitu, nggak dibolehin, mereka harus nikah ya sama garis keturunannya Rothschild juga gitu, biar hartanya ya di situ-situ aja muter, nggak kemana-mana, nggak keluar. Dan tentu aja ada banyak banget teori-teori konspirasi lain soal keluarga Rothschild ini. Dari mulai mereka adalah bagian dari New World Order, mereka adalah family di balik semua hal besar yang mengontrol dunia, sampai ke pemimpin Amerika juga dikuasain mereka. Juga orang-orang yang berpengaruh di dunia itu dikontrol mereka juga. Kayak yang tiba-tiba kaya banget, nah pasti itu kerja sama mereka. I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British empire, and I control the British money supply. Artinya gak peduli siapapun boneka yang bakal merintah Inggris, cuma orang yang ngontrol keuangan Inggris yang bisa ngontrol kerajaan Inggris. Dan itu adalah aku, Nathan Rothschild. Itulah kata-katanya si Nathan Rothschild yang banyak ditulis dalam berbagai teori konspirasi. Selama Perang Napoleon di awal abad ke-19 antara Prancis ngelawan tentara gabungan Inggris, Jerman, Belgia, dan Belanda, konon katanya kedua pihak itu dibiayai sama satu keluarga Yahudi Jerman yang sangat kaya raya. Tak lain tak bukan keluarga Rothschild. Asal-muasal kekayaannya. Keluarga ini tuh powerful banget, se-powerful itu. Kalau ngeliat orang yang berkecukupan banget, suka mikir gak sih? Kerjanya apa? Mereka ngelakuin apa? Kok bisa ya kaya banget? Apakah mereka pernah dituduh ngepet sama orang-orang di sekitar? Pengen tahu gak sih gimana kisah perjalanan Rothschild sampai bisa kayak sekarang? Sebelum pertempuran Waterloo selesai, utusan dari Rothschild kasih tahu parlemen Inggris kalau yang menang itu Napoleon. Padahal yang terjadi sebenarnya itu kebalikannya. Si Napoleon tuh kalah. Langsung deh para bankir Bank Rothschild di Inggris pura-pura jual murah saham mereka. Gak lama kemudian Bank of England mulai jual berbagai macam surat berharga ke Rothschild karena takut kalau kelamaan pound sterling bakalan jatuh dan nilainya hancur. Bank of England ini semacam bank sentral Inggris, bank resminya pemerintah Inggris. Pihak Rothschild nunggu sampai sahamnya jatuh, terus dia serok dari bawah, bahasa anak sahamnya gitu kan. Dia beli pas harga jatuh di bawah, abis Rothschild beli sebagian besar saham mereka, barulah kabar tentang kemenangan Inggris nyampe ke Inggris. Karena udah terlanjur jual saham mereka, ya mau gak mau, Bank of England nebus balik dong saham itu, dan Rothschild seperti bisnismen pada umumnya ngelepas saham itu dengan harga tinggi. Kayak misalnya dibeli 500 miliar terus dijual lagi 500 triliun. Akhirnya mereka pun terjerat utang Rothschild. Mau gak mau Inggris bayar pakai pajak. Nah, ini langsung masuk ke kantong keluarga Rothschild. Dari sini kabarnya Rothschild berhasil ngontrol ekonomi dan politik lewat bank sentral di beberapa negara, kecuali Iran, Kuba, dan Korea Utara. Kalian pasti tahu kan gimana nasib ketiga negara itu?
perencanaan pandemi. Ada satu lagi konspirasi tentang Rothschild yang terjadi baru-baru ini. Dikutip dari salah satu sumber, dituliskan ada sebuah dokumen nyebutin kalau keluarga Rothschild megang paten pelacakan pasien infeksi virus corona. Sebuah akun Facebook bernama Mike Waldron tanggal 23 Oktober 2020 ngupload bukti aplikasi paten Amerika Serikat buat sistem dan metode pengujian COVID-19 yang diajukan pemohon bernama Richard A. Rothschild. Permohonan itu bertanggal 17 Mei 2020. Di dalam statusnya, dia nyatain Rothschild punya paten pengujian COVID-19 sejak 2015. Data itu sendiri diperoleh dengan menunjuk situs web asal Belanda yang nunjukin paten yang dinamai Sistem dan Metode Pengujian untuk COVID-19. Laporan ini juga ngembangin teori kalau COVID-19 merupakan rekayasa keluarga Rothschild buat meraup pundi kekayaan. Artikel itu ngeklaim bahwa tanggal prioritas 2015 adalah bukti bahwa pandemi virus corona telah direncanakan. Tapi bener gak sih konspirasi-konspirasi ini? Nonton sampai habis makanya, biar infonya gak setengah-setengah. Asal nama Rothschild. Kisah kejayaan keluarga Rothschild berawal dari seseorang yang ambis banget. Namanya Mayer Amschel Rothschild. Lahir 23 Februari 1744. Anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Amschel Moses Rothschild dan Shonsche Rothschild. Nah, dia kan lahir di daerah Judengasse ya. Ini tuh sebuah ghetto Yahudi di kota Frankfurt, Jerman. Kalau kalian nonton video aku sebelumnya yang bahas Holocaust, kalian pasti bakal tahu dari zaman Eropa abad pertengahan, kaum Yahudi ini dikucilkan dari berbagai masyarakat, khususnya di Eropa. Karena saat itu mereka nggak punya tanah sendiri, makanya mereka nyebar ke beberapa wilayah. Salah satunya di wilayah kekuasaan kerajaan Romawi, yang salah satunya wilayah Jerman. Mereka tinggal di kampung-kampung Yahudi yang disebut ghetto. Orang-orang Yahudi di Frankfurt diminta buat hidup terpisah dari orang-orang Kristen di satu jalan sempit yang disebut Judengasse atau Gang Yahudi. Daerah itu bisa dibilang daerah kumuh, sama kayak Mayer Amschel Rothschild ini. Sebagai keturunan Yahudi, dia tinggal di sana. Posisinya di luar tembok kota Frankfurt. And FYI, rumah-rumah di sana tuh nggak punya nomor rumah. Jadi pada saat itu rumah-rumah ditandai pakai simbol yang beda atau warna-warni gitu. Misal kalau ada simbol kapal lautnya, rumah itu tuh punya keluarga Schiff. Kalau simbolnya batu emas, rumah itu rumah keluarganya Goldstein. Sama kayak Rothschild, simbol depan rumahnya itu perisai, tameng yang warnanya merah. Dalam bahasa Jerman, tameng berwarna merah itu disebut Rothschild. Jadi, keluarga buyut Rothschild yang tinggal di rumah itu ngadopsi nama Rothschild sebagai nama marga keluarga mereka. Dari sinilah asal-usul nama keluarga Rothschild berasal. Pebisnis hebat turun-temurun. Mayer Amschel Rothschild punya bisnis penukaran uang. Dia juga pedagang kain sutra. Dia kerja sama Pangeran Hesse, keluarga dinasti kerajaan di Eropa. Pas umurnya 12 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Pas umur 13 tahun, dia ke Jerman buat belajar ke Simon Wolf Oppenheimer, salah satu banker Yahudi Jerman yang sukses saat itu. Dari situlah dia belajar ilmu perdagangan dan pertukaran uang. Pas umur 19 tahun, dia nerusin bisnis keluarganya, pertukaran barang dan mata uang. Plus ditambahin bisnis kayak koin langka, barang-barang antik, dan perhiasan. Frankfurt pada zaman itu kan pusat perdagangan di Eropa. Makanya banyak bankir dan pedagang datang ke sana. Bisnisnya pun berkembang. Dari usahanya itu, dia berteman baik sama beberapa bangsawan di daerah itu. Salah satunya putra mahkota Wilhelm dari Hesse. Sang pangeran ketemu sama Mayer Rothschild dan langsung percaya buat jalin kerjasama. Kerjasamanya nggak cuma nyuplai koin-koin langka, tapi juga soal urusan financial. Habis itu Mayer Rothschild nyediain layanan perbankan buat pangeran Wilhelm, yang kemudian jadi Raja Wilhelm IX di tahun 1785. Mayer dipekerjakan sama sang raja buat jadi court Jew. Tugasnya buat nanganin keuangan para bangsawan, bisa juga minjemin uang ke orang penting. Zaman itu, orang-orang Yahudi kan dianggap sebagai kaum marginal atau pinggiran. Nah, dengan dia jadi court Jew, mereka bisa dapat privilege dan dilindungi sama para bangsawan ini. Terus Mayer nikah sama Gutel Schnapper yang baru umurnya 17 tahun. Dia anak dari pebisnis penukaran uang sama kayak Mayer. Total anak mereka itu ada 10. Tapi yang nerusin bisnis Mayer di usaha perbankan itu cuma 5. James Mayer de Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Solomon Mayer Rothschild, Karl Mayer von Rothschild,
Amschel Meyer Rothschild. Gak kerasa bisnis perbankan dan peminjaman uang milik Meyer Rothschild pun berkembang, dan kemudian dia pengen memperluas cakupan bisnisnya itu ke beberapa kota besar Eropa. Meyer Rothschild pun ngirim ke 5 anaknya. Solomon pergi ke Wina, Austria. Nathan Meyer buka cabang di London, Inggris. Carl Meyer buka di Napoli, Italia. Jacob Meyer buka cabang di Prancis. Amschel ngambil alih bank di Frankfurt, Jerman. Nah, dari sinilah kerajaan bisnis keuangan Rothschild mulai tumbuh. Anak Rothschild yang 5 orang itu saling kerjasama bisnis dan minjemin uang ke pemerintah setempat dan para aristokrat. Misalnya, Jacob Meyer yang ada di Prancis jadi bankir buat Leopold I dari Belgia, dan Solomon minjemin uang ke Kaisar Romawi Suci terakhir, Francis II. Dari kelima anaknya itu, yang paling bisa dibilang sukses dalam bisnis perbankan itu si Nathan. Nathan ke London dan mendirikan N.M. Rothschild tahun 1810. N.M. Rothschild and Sons udah berubah menjadi Rothschild & Co. dan masih beroperasi sampai sekarang. Dan cabangnya itu ada di banyak negara. Pada 2019, menurut laporan bank, pendapatannya tuh 1,87 miliar pound sterling dan aset yang dikelola 76 miliar euro. Coba kalian hitung sendiri tuh jumlahnya, kalian kaliin dalam rupiah. Pusing-pusing deh. Salah satu alasan bisnis perbankan Meyer Rothschild ini sangat pesat perkembangannya itu karena Meyer cuma ambil sedikit profit. Belum lagi relasinya sama beberapa penguasa juga kan. Dan pas terjadi perang, contohnya pas revolusi Prancis tahun 1806, pas Napoleon nyerang Hesse, Raja Wilhelm IX menunjuk Meyer buat ngamanin kekayaannya, dan Meyer pun ngirim kekayaannya itu ke cabang banknya di Inggris. Dan sebenarnya nggak cuma bisnis perbankan ini. Bisnis keluarga Rothschild juga tumbuh pesat di bidang barang-barang pokok, kayak gandum, wol, kain sutra. Pas pasukan revolusi Prancis menduduki Frankfurt, beberapa barang pokok itu kan berasal dari Inggris ya. Tapi waktu itu barang-barang dari Inggris kan dilarang masuk ke wilayah itu. Kebetulan salah satu anak Meyer ditempatin di Inggris. Jadi Meyer nyelundupin barang-barang kebutuhan dari Inggris, misalnya kayak gandum, habis itu dijual lebih mahal. Selama perang Napoleon juga, Nathan, anak Rothschild di Inggris, turut membiayai perang dan memanajemen pembayaran subsidi ke pasukan sekutu dan kasih pinjaman ke pemerintah Inggris buat bayar prajurit Inggris. Agak susah sih sebenarnya buat nemuin bukti kalau keluarga Rothschild lah yang membiayai beberapa perang, kayak rumor yang berkembang. Tapi yang jelas kerajaan bisnis bank keluarga Rothschild ini tumbuh dari kasih pinjaman ke pemerintah setempat. Dan sebagai gantinya keluarga ini dapetin privilege dari para pemerintah setempat. Gurita bisnis Rothschild gak cuma di bisnis financial perbankan. Pada masa revolusi industri di Eropa misalnya, keluarga Rothschild juga berinvestasi di sektor lain kayak jalur kereta api, batu bara, minyak, bahan metalurgi, properti real estate di Inggris dan Amerika, pertanian anggur, dan banyak lagi. Salah satu investasi terbesarnya di Rio Tinto, Brazil. Tapi bisnis utamanya ya perbankan. Bisa dibilang keluarga ini tuh salah satu keluarga terkaya di Eropa di awal abad ke-18. Sebelum Meyer Rothschild meninggal, dia kasih wejangan ke anggota keluarganya. Gimana seharusnya mereka handle warisan dan keuangan keluarga. Karena dia pengen kekayaan keluarganya tuh bisa bertahan lama. Maka seluruh aset dan kekayaan keluarga cuma boleh diwarisin ke keturunannya yang laki-laki. Jadi kalau kalian terlahir sebagai wanita di keluarga Rothschild, maka kalian gak bakalan dapat warisan. Makanya hal ini berefek ke pernikahan sesama anggota keluarga. Kebanyakan nikah sama sepupunya. Antara tahun 1824 dan 1877 ada 36 pernikahan keturunan laki-laki Meyer Rothschild. Dan kebanyakan nikah sama antara sepupu pertama atau kedua. Dan cuma 4 wanita Rothschild dan 2 pria yang nikah sama pasangan yang gak punya hubungan keluarga. Sepeninggal Meyer Rothschild, keluarga Rothschild tuh kayak kehilangan taringnya. Juga perang, persaingan antar keluarga, dan ketidakstabilan politik bikin kekayaan keluarga ini tuh berkurang drastis di akhir abad ke-19, tepatnya di tangan generasi kedua. Walaupun banyak rumor yang bilang kalau keluarga Rothschild untung karena adanya perang, sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya. Di mana-mana kalau terjadi perang atau konflik, ekonomi tuh pasti bakal nggak stabil dan akibatnya inflasi atau resesi. Kalian bisa lihat sendiri sekarang ya, konflik Rusia-Ukraina sangat berimbas ke ekonomi dunia. Makanya kalian harus persiapin diri buat investasi, entah itu di saham ataupun emas.
Oke, balik ke tadi. Mulai tahun 1900-an, bank mereka di Napoli, Italia tutup karena Adolf nggak punya keturunan. Jadi warisannya dioper ke cabang Paris. Cabang Frankfurt, Jerman juga ditutup karena Mayer Karl von Rothschild nggak punya anak laki-laki sebagai penerus. Cabang Paris pun struggling. Bank cabang di Wina pun ditutup akibat invasi Nazi ke Austria tahun 1938. Keluarga Rothschild ini kan Yahudi, jadi pas Louis Nathaniel de Rothschild nyoba kabur dari cengkeraman Nazi, dia harus bayar tebusan sekitar 21 juta US dollar. Nilainya sekarang setara kurang lebih 5 triliun rupiah. Please do correct me if I'm wrong. Tebusan itu jadi tebusan terbesar di dalam sejarah pada masa itu dan bikin bisnis bank keluarga Rothschild di Austria sampai bangkrut. Nazi juga nyita properti dan aset mereka. Bukannya untung dengan adanya perang, keluarga Rothschild malah buntung. Tapi nggak semuanya buntung. Cabang Inggris yang tadi disebutin tuh bisa dibilang penolong dari kehancuran total. Apalagi anggota keluarga ini dapat title bangsawan dari pemerintah Austria. Inggris pun juga, pas Lionel Walter Rothschild kasih Inggris pinjaman 4 juta pound sterling, yang bikin Inggris jadi pemegang saham utama di perusahaan terusan Suez. Bahkan Sir Evelyn Rothschild, salah satu keturunan Rothschild yang ada di Inggris, itu penasehat keuangan Ratu Elizabeth. Gak kebayang dong se-powerful apa mereka. Saat ini kepemilikan Rothschild menjangkau sejumlah industri, termasuk jasa keuangan, real estate, pertambangan, energi, dan pekerjaan amal. Keluarga ini juga punya lebih dari selusin kilang anggur di seluruh dunia. Kita nggak akan pernah tahu berapa jumlah kekayaan pasti keluarga Rothschild di zaman sekarang ini, tapi dikutip dari CAKnowledge.com, kekayaan keluarga ini totalnya 480 juta US dollar yang terakumulasi dari saham, bisnis, properti, dan lain-lain. Itu yang tercatat, belum yang nggak tercatat. Tapi satu hal yang pasti, mereka adalah salah satu keluarga yang berkuasa di dunia ini. Keluarganya yang tersisa sekarang, yang mungkin kalian tahu itu Jacob Rothschild, investor Inggris yang kekayaannya ditaksir senilai 44 juta US dollar, bikin dia jadi salah satu anggota keluarga terkaya di dalam dinasti keluarga Rothschild. Satu lagi anggota keluarga Rothschild yang terkenal itu James Rothschild yang nikah sama putri keluarga Hilton, yaitu Nikki Hilton. Apakah konspirasinya benar? Teori konspirasi tentang keluarga Yahudi yang mengontrol keuangan dunia mungkin berasal dari kisah keluarga Rothschild ini. Ya, mungkin ada benarnya. Karena pertama, mereka Yahudi. Kedua, mereka memang yang mempelopori sistem perbankan internasional yang kemudian ditiru oleh IMF dan beberapa bank di zaman sekarang ini. Soal pernyataan Nathan Rothschild soal mengontrol keuangan Inggris yang dibahas di awal tadi, setelah melakukan penelusuran di beberapa artikel, ternyata nggak ada bukti kuat kalau pernyataan itu dibuat oleh Nathan. Jadi, kemungkinan itu hoax. Kemudian, pada kisah Waterloo, di mana Rothschild bisa untung besar dari pertempuran itu, berasal dari pamflet The Rothschild Action of Waterloo tahun 1846, yang ditulis oleh George Derneville dengan nama alias Satan. Dan itu adalah infonya nggak bener. Dan keuntungan yang didapat juga nggak sebesar yang diceritain. Soal berita pandemi COVID yang direncanain sama Rothschild, ternyata itu klaim palsu. Dikutip dari situs yang sama, CNBCindonesia.com, menurut penelusuran lebih lanjut di tahun 2015, seorang pria bernama Richard A. Rothschild memang ngajuin sebuah paten, tapi bukan buat pelacakan virus corona. Paten itu buat ngelakuin pelacakan biometrik. Ya, namanya juga konspirasi ya, bisa betul, bisa enggak. Nggak ada yang tahu. Gimana? Ada yang mau kalian tambahin? Ada yang kurang? Ada yang mispronunciation? Ada mispronounce tuh kan? Ada yang mislead? Please do correct me if I'm wrong in the comments down below. As always, thank you so much for watching. It's all about Rothschild. Udah aku ceritain semuanya. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Nah, dia kan lahir dari anak Rothschild yang 5 orang. Keluarga ini juga punya lebih dari selusin kilang anggul. Mohon maaf.